Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jawab'azzakumullah. Ada satu bangsa ini disebut-sebut dalam Al-Quran entah berapa puluh kali, dan dicap bangsa ini sebagai bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat, bangsa yang dimurkai. Dan kita memohon kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari semalam supaya kita jangan ikut-ikutan mereka. Siapa yang memohon kepada Allah cuma 16 kali, 15 kali dalam 24 jam itu dosa besar. Minimal 17 kali. Bangsa ini betul-betul terkutuk, terlaknat, al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Tafsiran Ibnu Abbas dari ayat ini, ya Allah, tunjukkan kepada kami seperti apa jalannya Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Langsung Nabi yang menafsirkan al-maghdubi alaihim al-yahud. Siapa mereka? Bangsa terkutuk ini Yahudi yang hari ini sedang berbuat kezaliman yang luar biasa. Hampir 60.000 wanita dan anak-anak dibantai oleh mereka tanpa rasa malu. Senjata canggih mereka tanpa malu-malu hanya untuk membunuh, membantai wanita dan anak-anak. Dan kita tidak kaget, tidak heran. Justru kita heran, kita bingung, kita sedih kalau mereka itu baik, santun, amanah, mau berdamai dengan kaum muslimin. Sedih kita, nggak senang kita. Kenapa? Berarti Al-Quran salah. Berarti Al-Quran salah. Justru dengan mereka biadab seperti itu menunjukkan kebenaran Al-Quran sampai hari kiamat. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Kita yang jaya apa mereka yang jaya? Kita yang terpuruk apa mereka yang terpuruk? Dan begitulah kejadian dari setelah perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan mereka terakhir. Setelah itu tidak ada perang lagi antara kaum muslimin dengan mereka kecuali beberapa puluh tahun yang lalu. Selama 1000 tahun lebih, 1300 tahun lebih tidak ada peperangan. Ya gimana mau perang? Mereka terpuruk, mereka rendah, mereka miskin, mereka terjajah. Kaum muslimin berkibar. Sampai ada dialog menarik antara Qadul Qudat Ibnu Hajar al-Asqalani yang waktu itu menjadi hakimnya para hakim dengan seorang dari mereka Yahudi penjual minyak compang-camping. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Islam jaya, menang, berkuasa, menguasai, menjajah, mereka pasti terpuruk. Sebaliknya, ketika mereka menang, jaya, berkuasa, Islam terpuruk. Belum pernah terjadi.
Dua-duanya jaya berdampingan. Belum pernah terjadi. Oleh karena itu tinggal pilih. Kita yang hancur atau mereka yang hancur? Kita yang jaya apa mereka yang jaya? Sebuah kesalahan ketika kaum muslimin berharap berdamai dengan mereka. Enggak akan. Kecuali mereka rendah, mereka kalah, mereka terjajah, mereka miskin, baru akan damai. Dan begitulah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menang mayoritas, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, tenang. Seperti di negeri kita. Apakah orang-orang kafir di negeri kita ini dibantai oleh kaum muslimin? Nggak ada. Nggak ada. Itulah kaum muslimin. Di mana-mana. Begitu kaum muslimin minoritas, habis. Begitu kaum muslimin lemah, minoritas, habis. Bagaimana kaum muslimin di Bosnia? Bagaimana di Moro, di Patani, di Myanmar? Bahkan nggak jauh-jauh di Ambon. Tahun 99, 2000 masih Indonesia, tapi separuh-separuh dibantai kaum muslimin. Inilah Islam. Islam sudah menunjukkan kepada dunia bahwa insya Allah Islam tidak zalim. Islam yang benar tidak zalim, justru didolimi, terutama ketika minoritas. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, dengan Yahudi berbuat kurang ajar, zalim, culas, kita semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul firman Allah. Tidak seperti Taurat, Injil, Zabur hari ini sudah tercampur dengan ucapan manusia, para pendeta, para pastor. Adapun Al-Quran betul-betul dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Seolah Allah mengatakan aku tidak butuh para ulama untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nggak butuh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beda dengan keaslian hadis. Ada asbabnya, ada perantaranya. Hadis bisa diketahui ini sahih, ini tidak. Itu dengan lewat perantara Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Al-Quran tidak. Tanpa ulama-ulama, tanpa manusia, Allah jaga sendiri keaslian Al-Quran. Sampai hari ini walillahilham kita melihat entah berapa puluh bahkan berapa ratus bukti kebenaran Al-Quran. Salah satunya yang sedang kita saksikan hari ini. Jika kaum muslimin berdamai dengan bangsa terkutuk ini, berarti kaum muslimin tidak faham, tidak belajar Al-Quran. Ketika kaum muslimin heran, kok ada bangsa yang sedahsyat itu, sedolim itu, seculas itu, berarti kaum muslimin ini tidak baca Al-Quran. Ketika kaum muslimin baca Al-Quran, maka tidak akan kaget yang ada pantas Yahudi, bangsa terkutuk, bangsa terlaknat, dari mulai menjadi umat Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa yang bikin onar sehingga Nabi Musa diangkat, lalu ada yang diserupakan dengan Nabi Isa lalu disalib. Ini ulah siapa kalau bukan mereka Yahudi? Mereka betul-betul mereka. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 bangsa Yahudi di Madinah, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan semua melanggar perjanjian dengan Nabi SAW yang terkenal dengan Piagam Madinah, dan berakhir dengan peperangan yang luar biasa. Perang terakhir antara kaum muslimin dengan mereka yaitu Khaybar, bertekuk lutut mereka habis sehabis-habisnya, tidak punya tempat. Bahkan kalau antum menyaksikan bagaimana Rasul memperlakukan Bani Quraidah,
bukan yang dua tadi, khusus Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah setelah melanggar perjanjian, yang dimana setelah mereka tertangkap basah dan takluk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan Nabi menyerahkan hukuman ini kepada sekutu mereka di zaman lampau, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Mereka mengira Sa'ad bin Mu'adz akan menjatuhkan hukuman yang ringan. Mereka tidak mengira Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam, sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak cinta kepada kelompok manapun. Maka keluar dari Sa'ad bin Mu'adz, dari mulut Sa'ad bin Mu'adz, sebuah keputusan yang mengagetkan mereka. Padahal waktu itu Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka parah dan akhirnya meninggal. Maka Sa'ad bin Mu'adz memohon, ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum aku jatuhkan hukuman atas permintaan Nabi kepada Yahudi Bani Quraidah. Antum tahu hukumannya? Anak-anak dari mereka dijadikan budak, perempuan-perempuan dijadikan budak, laki-lakinya, dewasanya penggal lehernya. Habis mereka. Sampai anak-anak tanggung, ini dewasa apa anak-anak, ini anak-anak dewasa, dibunuh jangan, dipenggal jangan, dibuka celananya, dilihat kemaluannya, ada bulunya apa tidak, ada bulunya berarti dewasa, penggal. Tidak, belum ada bulunya, dibiarkan, berarti anak-anak dijadikan budak. Itu perlakuan Rasul dan para sahabat, manusia termulia di muka bumi ini, kepada bangsa terkutuk itu. Karena Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa bangsa ini tidak boleh dikasih angin. Kalau dikasih, jadilah seperti yang kita saksikan hari ini. Ketika dibiarkan, mungkin habis kaum muslimin di Gaza. Oleh mereka nggak ada belas kasih. Karena memang bangsa terkutuk, bangsa terlaknat. Oleh karena itu jangan tertipu. Ketika kaum muslimin menang kuat, habisi mereka. Dan ini perintah Allah, qatilul yahuda wan nasara, perangilah Yahudi dan Nasrani. Siapa yang nyuruh? Allah Rabbul Alamin dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus salam.